Halo keluarga besar Gereja Generasi Apostolik dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Dimas. Dan saya Vigo. Dan kami ingin mengucapkan selamat pagi and Merry Christmas. Oh, look at you bro, you look so awesome. Thank you, Kak Dimas juga nih. Terima kasih, wah ini karena kita merayakan hari yang spesial hari ini, kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan tentunya bersama dengan keluarga besar Gereja Generasi Apostolik, dan juga para online viewers yang selama ini sudah setia untuk mendengarkan firman Tuhan di Gereja Generasi Apostolik Community Channel. Yes, dan spesial perayaan Natal tahun ini, Gereja Generasi Apostolik mengangkat tema Home for Christmas. Dan sebagai keluarga besar, Gereja Generasi Apostolik terdiri dari beragam usia. Dan setiap generasi memiliki tempat untuk menjadi dirinya yang sejati di rumah. Dan bagi kamu nih Vigo, kalau menurut kamu apa sih yang spesial dari Christmas tuh buat kamu? Wah, buat saya Kak, untuk setiap hari perayaan Natal itu selalu spesial Kak. Karena di situ kita bisa saling kumpul dengan keluarga, gitu. Fellowship night dengan teman-teman. Online ya, online sekarang. Pastinya online. Dan hari Natal tuh juga hari libur Kak buat aku. Hari libur? Iya. Kalau buat saya belum nih. Untuk tahun ini tidak ada libur. But it's okay anyway, karena meskipun tidak ada libur, tapi makna Natal tetap dalam buat saya. Bener. Karena ini adalah hari yang spesial di mana Tuhan memberikan hadiah terbaik bagi kita semua, yaitu memberikan anak yang tunggal untuk keselamatan kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda bisa menuliskan di kolom komentar untuk apa makna Natal bagi Anda tahun ini. Ya, dan sekalipun kita masih di tengah pandemi ya, dan mengikuti ibadah Natal hari secara online, GGA ingin mengirimkan pesan Natal spesial kepada seluruh keluarga yang menyaksikan. Betul sekali, pesan Natal kali ini dipresentasikan melalui pujian Natal antar generasi ini. Dan sebelum itu kita akan menyaksikan church announcement terlebih dahulu. Jingle bell rock. The jingle bells swing and the jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hope has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a
bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Roll. Merry Christmas, everyone. Give applause to Mr. Josh Haru. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell swing. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. The jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and praising in Jingle Bell Square. In the frosty hay, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Roll. Hallelujah.
Wow, luar biasa sekali ya presentasi Natal kali ini, Vigo. Kita lihat bagaimana generasi yang paling muda sampai generasi yang paling senior bersama-sama memuji Tuhan. Dan oh ya, Kak Dimas, saya juga ada satu hal nih. Satu hal spesial untuk Kak Dimas di tahun ini. Saya sudah siapkan hadiah untuk Kak Dimas. Ini beneran nih? Beneran dong. Oke, thank Kak you. Dimas. Dan thank you ya Kak sudah mau melayani di generasi Family Care Sales. Thank you. Aku juga mempersiapkan satu hal yang spesial buat kamu nih. Terus Kak? Iya dong. There you go. Merry Christmas, Vigo. Thank you. Thank you untuk kamu berdiri bagi generasi remaja di rumah. Wah, thank you banget Kak Dimas. Berarti ini sekarang bisa setiap keluarga memberikan ucapan apresiasi juga ya. Yes, betul. Kepada masing-masing anggota. Dan biasanya kan memang Natal itu identik dengan namanya tukar kado. Kayak kita barusan ya. Bener banget kayak kita tadi. Dan silakan berikan ucapan juga kepada teman-teman dan keluarga Anda yang sedang menonton, yang sedang berada di luar kota atau luar negeri. Silakan mention namanya di kolom komentar bawah ini. Vigo, di momen spesial ini, kita juga ingin mengucapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Pastor Evelyn dan juga Apostle Indri yang tidak jemu-jemu menaburkan firman ke dalam kehidupan kita. Yes. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya, firman-firman yang dibagikan betul-betul menguatkan kita. Dan dengan itu kita jadi tahu bahwa orang-orang ini adalah hadiah. Betul banget. Dan tanpa keluarga Tuhan tentu kita akan sulit menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi. Setuju, dan Tuhan begitu baik ya kepada Yes. kita dan juga keluarga kita. Dan kalau saya daftarkan kebaikan Tuhan ya Kak, itu bisa panjang banget tuh, bisa banyak banget Kak. Nah, coba kamu sebutkan dong kebaikan Tuhan yang paling kamu rasakan di tahun ini. Wah, yang paling saya rasakan adalah di mana Tuhan menyediakan aku tempat untuk aku bisa mengembangkan potensi aku. Yes. Dan kali ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman spesial Natal dari Apostle Indri dan Pastor Eve. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Dia yang telah mengaruniakan anak yang tunggal bagi keselamatan kita semua. Mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan Dia. Mari semua, kita angkat tangan kita dan kita sembah Yesus, Tuhan dan Raja kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom semuanya, jemaat terkasih dalam Tuhan. Merry Christmas. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan dalam situasi hidup seperti apa Yesus lahir di bumi. Kita berdoa satu dalam hati. Bapa kami yang terkasih, Allah kami yang ajaib, Bapa yang kekal, terima kasih untuk hari yang dirayakan di seluruh dunia, mengingatkan kami ada satu nama yang kau berikan di bawah kolong langit ini, yang di dalam nama itu kami semua jiwanya dapat diselamatkan. Biarkan setiap kami mengenal nama itu bukan dari jauh, bukan dari kata orang, tapi kami mengenal secara pribadi hari ini. Roh Kudus Allah, kami undang kau hadir. Bicaralah, buat firman ini hidup lebih kuat daripada pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan pikiran sendiri dan pikiran Allah, sehingga kami tahu isi hati Tuhan bagi setiap manusia di muka bumi saat ini. Urapi kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. The story of Jesus, the Prince of Peace. Kisah dari Yesus tidak dimulai dengan Yesusnya, tapi sebetulnya dimulai dengan Allah. The story of Jesus doesn't begin with Jesus, but begins with God. And the main business of Jesus is salvation. That has been set before the foundation of the world. Sebelum dasar bumi, dasar dunia dibangun, Yesus sudah ada. Jadi kelahirannya Yesus tidak baru saat dia lahir di Bethlehem. Tapi sudah ada, dia masuk dalam perencanaan kapan dia menjadi diinkarnasi menjadi manusia. And ini ditulis oleh Eugene Peterson di dalam Message Bible dia, dalam pembukaannya dia di Lukas 2. Nah, ini terbukti dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. I think today will be a good time Anda buka buku Alkitab tradisional kita, the good old conventional Bible. Jangan pakai gadget because this is the day that the Lord has made. And Anda akan rejoice akibatnya. Mari kita baca bersama-sama.
Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. So di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 jelas sekali, sebelum ada apa yang ada, sebelum Anda ada, sebelum Adam ada, adalah Yesus. Tidak ada yang bisa ada tanpa Yesus. Siapa Yesus itu? Dia wujud cahaya kemuliaan Allah. Isn't that amazing? Anda mau lihat Allah, Anda lihat Yesus. Saya berdoa hari ini setiap Anda yang mendengarkan firman Allah akan bertemu. You have a God encounter experience. Pengalaman berjumpa dengan Allah. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Anda, sebetulnya pada waktu Yesus lahir di bumi, kondisinya kayak apa sih di bumi ini? Apakah semarak dengan many lights, city decorated with lights, banyak kota-kota yang didandan semarak. Amin, itu ngomong ratusan juta itu bohlam lampu. Dari seluruh kota di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, di Singapura, all lighted up. Dunia mengaku hari itu terang datang ke bumi. Isn't it amazing? Bagi Anda yang mungkin sudah suam-suam kuku, mungkin sudah apatis rohaninya, it's a good reminder, isn't it? Mengingatkan kita kembali about somebody. Seseorang yang begitu lahirnya tak terkenal, tak dikenal, di tempat yang tak terkenal, tapi membuat hidup anybody yang menerima dia menjadi somebody yang luar biasa, extraordinary. Bukankah Anda dan saya hasil daripada pekerjaan extraordinary-nya Allah sendiri dengan mengundang Yesus datang ke bumi dan mengundang kita secara pribadi. So kondisi dan suasana negara pada waktu Yesus lahir dikatakan di kitab Yesaya ayat pasal 7 ayat 13-14. Saya sudah bacakan ini selama Advent, selama 4 bulan ini. You know, I'm speaking about kedatangan Tuhan. Bagaimana cara menunggu perilaku iman tanpa berdosa, menanti for the coming of Jesus, untuk kedatangan Yesus. Namanya Advent, is about the arrival, kedatangan, ketibaan. Nah, kenapa kok dia mesti tiba? Kayak kenapa sih? Why the light has to come? Kenapa kok terang mesti datang? Pasti ada gelap di bumi. Kita baca ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Hai keluarga-keluarga, jemaat terkasih Gereja Generasi Apostolik. It's for a family. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Yesaya menegur, Allahku capek loh sama kamu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Is that beautiful? Nama itu saya dengar di Matius 1 ayat 23. You know, so ada di perjanjian baru, ada di perjanjian lama. Kalau kita baca ke Lukas 2, ternyata kita baca di situ, ini bicara mengenai zaman waktu Yesus lahir, itu ada pemerintahan kekaisaran Romawi di Israel. Pada waktu itu Kaisar Agustus, dia mengeluarkan suatu perintah dan dia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saya tambahin di situ bracket, memerintah saat kelahiran Yesus. Menggenapi nubuat yang diberitakan 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Even, bahkan, kaisar yang jahat pun instrumental untuk membuat nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesaya 7 ayat 13-14. Bahwa seorang perempuan nanti di Bethlehem. Dari mana kita tahu? Di Bethlehem, Efrata. Lihat di nubuat 600 tahun yang silam dari Mika. Ada di Mika pasal 5 ayat 1-4.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Keluarga Daud itu di Yehuda, itu satu suku yang memerintah di Yerusalem. 11 suku Israel lainnya memerintah di Israel, ibu kota Samaria. Mereka musuhan, beda Tuhan. Padahal aslinya mereka keturunan nenek moyang kita yang keluar dari perbudakan di Mesir loh. Daripadamu akan bangkit bagiku, kata Allah. Ini kedaulatan Allah ya. Seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, with the power of the Lord. He will shepherd the people of Israel yang sudah hidup dalam kegelapan. Dengarkan baik-baik. Yang mau menggembalakan Allah langsung loh. Okay? Karena perempuan itu melahirkan untukku. So kelahirannya kemauan Allah. Tujuannya dia lahir untuk Allah. For the purpose untuk menggembalakan umatnya Tuhan. Tapi tidak pakai kekuatan manusia. Tidak pakai sistem psikologi, psikiatris dari manusia. Tapi by the power of God. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia menjadi damai sejahtera. Isn't it powerful? Dia menjadi damai sejahtera. Ini sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum Kaisar Agustus. Kaisar Agustus menggenapi ini karena lahirnya mesti di Bethlehem. Nah waktu itu Yusuf Maria ada di mana? Nazaret. Bukan di Bethlehem. So munculnya Kaisar Agustus membuat nubuat Allah melalui Nabi Yesaya tergenapi exactly di kota yang tepat. Di kotanya Daud, keluarganya Daud berada. Ayat 3, maka di Lukas 2 ayat 3-19 menjelaskan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Aduh. Bukankah luar biasa Tuhan itu caranya bikin skenario. Makanya kalau Anda ngalami buruk-buruk ya, situasi gak enak, belum tentu loh itu setan loh. Siapa tahu itu Tuhan. Nah, situasinya gak enak sekali ini sensusnya diadakan. Satu hal menggenapi Mika 5. Satu hal membuat kondisinya Yusuf Maria sangat-sangat uncomfortable. Udah malu secara moralitas, akhlak manusia udah memalukan. Kenapa? Waktu mereka pergi ke kampungnya, kotanya masing-masing di tempat asalnya mereka si Maria dalam kondisi hamil, tanpa pernikahan, tanpa catatan sipil. Bayangin ini. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Itu Anda bisa lihat di Matius 1 ayat 16, Yusuf itu keluarganya Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Horor nggak saudara-saudara? Anda mesti melakukan sensus, pulang gandeng tunangan, sudah hamil di luar nikah. So kondisi Yesus itu waktu lahir di bumi, apakah itu suatu kejadian yang spektakuler? Suatu kejadian yang luar biasa, penuh lampu, ratusan juta atau miliaran, kado-kado bergelimangan di mana-mana. Is it like that? Atau dalam kegelapan? Actually dalam kegelapan total. Karena keluarga Daud murtad. Surah ayat 6 ketiga, ketika mereka di situ, tibalah waktu setelah mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, tempat bersalinnya bukan di rumah sakit, saudara-saudara. Tidak ada tempat bagi mereka. Di tempat penginapan fully booked. So mereka membawa Maria, ketua losmennya itu, membawa Maria yang ada tempat cukup luas ya, cuman di kandang hewan. Ini alat transport masa itu. Kalau sekarang kita ada Gojek, ada Grab, ini Gojeknya. Onta, keledai, kuda, sapi. Oke. Dan di kandang hewan itu, tempat parkiran alat transportasi masa itu, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan tempat minuman hewan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Rumah yang punya penginapannya gak mau dikasih. Si punya pemilik penginapan nggak mau kasih sama sekali.
tempat rumahnya sendiri. Kenapa dia nggak buka rumahnya? So berarti Yusuf Maria is not that popular, you know. Apalagi mereka jangan bilang-bilang kamu hamil loh. Tapi pas tiba di sana, saat bersalin, mau ditutupin gimana kehamilannya? Wah, ini onar. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Nah ini sekarang para malaikat datang kepada para gembala. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Anda mesti baca terus ya, Lukas 2 ya. Bagaimana ayat 8 dan seterusnya berbicara bagaimana ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, waktu gelap. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tapi ini takut enak. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Ini malaikat semua memuji Allah, choir. Ayat 14, kemuliaan, lagunya seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Anda berkenan kepada baby yang dilampin di palungan ini. Maka damai sejahtera ada di bumi. Di mana di antara orang-orang yang menerima bayi ini. Dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu oleh para malaikat. Betul? Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semuanya nggak bisa connect karena tidak ingat nubuat itu. Ayat 19, Anda katakan sama-sama di rumah. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Sementara orang bingung apa yang terjadi karena apa yang para gembala bagikan, saksikan. Maria diam. Dia simpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkan. Di sini saya baru belajar. Kalau Maria tidak biasa otot emosinya untuk berdiam dengan tenang. Simpan segala perkara yang dia belum fahami. Karena dia mesti buka lagi kitab Nabi Yesaya yang terdapat di Qumran itu. Dia mesti buka gulungan itu lagi. Dan belajar lagi. Saya kasih tahu pada Anda. Semua rencana ini bisa gagal loh. So saya belajar dari Maria, the best disciple of Jesus. Sudah dimuridin Yesus sejak Yesus bayi loh. Nah saya mau tanya pada Anda semuanya. Bukankah dibutuhkan keheningan, kekuatan otot emosi untuk bisa menyimpan segala perkara? Ini by practice saudara-saudara. Kalau Maria tidak hidup seperti itu, nggak mungkin dia dipilih sama Tuh Allah Bapa dan diutus Gabriel untuk berbicara pada dia. Kalau dia cerewet kayak Marta, you know. Apakah Anda hari ini merasa ada suasana pesta meriah, pesta Natal? Mungkin lagi sibuk anak-anak kecil rame di pohon Natal, Anda bertukar-tukeran kado. Mungkin lihat kalau di Amerika penuh dengan kantong-kantong kaos kaki Santa Claus. Mereka cari-cari kok masih kosong. Dan Santa Claus gak ada juga, saudara-saudara, itu semua hanya dongeng belaka. Ini yang sah, ini yang benar. Di Matius 1 ayat 18 sampai 22 dan Matius 1 24-25. Matius menulis seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia masih pure perawan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia respect Maria. Di muka umum, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ini bukan kekuatan manusia seperti Yohanes 3 katakan. Ini kalau kita lahir baru ini bukan lahir dari darah dan daging. Ini bukan perbuatan daging, ini dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, saya ulangi lagi ya, Yusuf anak Daud. Saya suka sekali loh, bahkan kok silsilah keluarganya disebut supaya dia tahu dari mana asalnya, kenapa kok dia yang mesti mengalami ini. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lahirnya untuk apa? Dari keluarga apa? Untuk apa? Dan goalnya salvation of mankind from sin all over the world. Siapapun hari ini yang mendengar. Keselamatan jiwamu dari rasa tertuduh, rasa salah, perbuatan salah, terus mikir salah karena dosa. Karena Roma 3:23 sudah berfirman, Allah berkata melalui Roh Kudus, karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Termasuk saya. Saya nggak mungkin berdiri sini kalau saya bukan orang berdosa. Dan 100% karena anugerah Tuhan, aku bisa berdiri menyaksikan pengalaman real yang memerdekakan saya dari dosa. Rasa tertuduh, rasa salah, dan berbuat salah, selalu bela diri, nutupin kesalahan. Ini dilepaskan saudara, saya nggak malu untuk ngaku dosa. Kalaupun berdosa saya bilang saya minta maaf. Oke? Nah di ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Anda tahu tuh Nabi Mika dan Nabi Yesaya. Dan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dia taat ya. Maria taat, Yusuf taat. Kalau enggak kemana kita berdua, kita semua hari ini. Dan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya. Laki-laki, dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Semuanya rapih teratur. Semua skenario Allah Bapa. Kemudian kita baca di kitab Matius 2 bahwa bayi ini dicari oleh orang-orang Majus, orang-orang berhikmat yang mencari raja orang Yahudi. Come on, bagaimana orang dari timur, dari Pakistan, kok bisa ada relasinya sama Yahudi itu apa? Bukankah luar biasa? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Anda tahu Herodes bukan raja yang baik, bukankah dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, hanya raja disembah. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia berserta seluruh Yerusalem. Catat baik-baik, camkan, seluruh Yerusalem. Bukan Herodes dan dayang-dayangnya. Bukan Herodes dengan tua-tuanya. Seluruh rakyat Yerusalem. Karena orang Majusnya bukan 3 orang. Orang Majusnya banyak. Hanya membawa 3 macam hadiah. Makanya Anda jangan percaya kartu Natal. Percayalah Alkitabmu. Terlalu komersial iman kalian nanti. Many people, satu kota dan rajanya geger, gempar. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang akan dilahirkan itu? Yang rame siapa ya ini saudara-saudara? Herodes. Karena dia takut loh, kok ada kompetitor aku? Siapa ini? Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Karena yang dipanggilkan ahli Taurat. Mereka kan kerjanya belajar kitab Taurat. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dari dulu, sekarang, selamanya sampai dunia teknologi digital. Yesus tetap gembala kita. Dia nggak ganti posisi, dia nggak ganti jabatan, peranannya penggembalaan. Gembala beda sama bos. So di sini kita belajar bagaimana bayi Yesus kehadirannya mengancam
Raja Herodes dan seluruh Yerusalem, bukan? Nah, di ayat yang ke-7, lalu diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi deh, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu ya. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang mau menyembah. Bohong. Mana mungkin. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba. Itu bintang yang nuntun mereka dari Pakistan sampai Afrika, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Israel. Itu bisa berhenti di atas rumah tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah orang-orang Majus itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Bukan lagi di palungan ya, sudah pindah ke rumah. Berarti perjalanannya nggak langsung, datangnya tuh setelah gembala, bukan mereka. Karena naik onta, saudara, belum naik pesawat jet, belum pakai Boeing. Oke. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, emur. Emas lambang logam mulia, kemuliaan Allah. Kemenyan lambang penyembahan, mur lambang mati untuk dirawat, diawetkan. Siapa yang mulia, mati diawetkan, kemudian disembah? Tentu Yesus, Raja orang Yahudi itu. Bagaimana terjadinya? Anda mesti menunggu 30 tahun. 33 tahun itu dipenuhi semua, digenapi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya orang Majus itu jangan kembali lapor ke Herodes supaya Herodes tahu di mana raja orang Yahudi ini, pulanglah mereka ke negerinya lagi lewat jalan lain. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marah dia. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Betapa bayi Yesus, Raja orang Yahudi ini mencekam, menakutkan bagi Herodes. Sampai anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus. So it is 2 years span. Dari orang Majus datang sampai pergi lagi itu 2 tahunan. So it's a long journey orang Majus itu. Pembunuhan anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah oleh Raja Herodes, seluruh Israel meratap hari itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia ayat 17. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. So saya mau tanya pada Anda semua, umat Tuhan terkasih, apakah kita merayakan Natal seperti yang supposedly kita rayakan? Apakah sukacita Natal memenuhi tanah Yudea? Atau pembunuhan, ketakutan, stres, depresi, mencekam semuanya. Seluruh Yerusalem tegang, saudara. Nangis, gak ada tepuk tangan, glory haleluya, breng, musik gak ada. So hari ini saya mau tantang Anda. Selama 24 bulan ini Anda mengalami cekaman, tekanan. Anda kehilangan banyak anggota keluarga atau teman-teman, sahabat Anda, teman melayani bersama di gereja karena COVID. Anda kehilangan kerjaan atau keluarga Anda hilang kerjaan. Anda merasa tertekan, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar rumah, terbatas sekali. Semua work from home, sekolah from home, ibadah from home. Inilah masanya. Makanya COVID diizinkan Tuhan. Di mana Anda gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tetap Yesus bisa menembus segala macam lapisan COVID dengan variannya. Lapisan stres, depresi, trauma, ansietas, kecemasan. Dia bisa masuk dan menukar itu menjadi damai. Inilah waktunya. Sebetulnya apa sih perayaan Natal itu? Ini sebuah cerita tentang undangan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan is sending you invitation. Kepada setiap Anda saat ini, saya nggak tahu Anda lagi ngalami apa. Mungkin Anda yang sudah senja usianya, mungkin ada penyakit yang kambuh. Mungkin Anda jatuh, mungkin ada yang patah tulang, retak dalam usia sangat senja, sangat senior. Dan dalam ketegangan, hati-hati masuk ke rumah sakit juga udah setengah mati. Keluarga nggak bisa nemenin, semuanya dibatasi. My goodness.
Apakah ini suatu suatu undangan kepada Anda saat ini dan juga kepada saya dan keluarga saya untuk berpartisipasi dalam rencana dan maksud Tuhan? Is it? Kisah Maria menjadi partner dalam rencana keselamatan Tuhan. Kisah Yusuf menjadi mitra kerja. Supaya seluruh dunia mengalami damai, bukannya depresi, bukannya sakit mental, bukannya sakit fisik, malah mengalami mujizat. Jangan berhenti bersaksi kabar baik ini. Everybody yang sehat terus sharing dengan kasih Kristus yang meluap dari dalam hati Anda menjadi aliran air hidup supaya orang-orang yang gak pernah merasa disayang, dikasih di tengah-tengah situasi mencekam bisa menerima pengharapan, kasih dari Allah yang hidup yang bangkit dari mati. Di ayat 27 Lukas 1, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Garis bawahi masih perawat. Kita Matius saja sudah katakan. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, shalom. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. God with you. God with you, Mary." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah yang mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. He's a king. Tahta sudah menanti dia di bumi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Dalam Kristus kita semua keturunan Yakub. Sampai selama-lamanya dan kerajaannya tak berkesudahan sesuai Yesaya 9 ayat 5. Dan kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Dan kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Baik-baik perhatikan di sini, saudara-saudara. Malaikat tidak pergi sampai Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan." I tell you again, perkataan ini solid dimiliki oleh orang yang betul-betul hidupnya slow down, contemplative life, silence, stillness, and waiting upon the Lord dalam total surrender. Maria adalah orang yang betul-betul melatih otot emosinya, otot imannya. Bagaimana dengan Anda saat ini? Saya mau Anda semua yang pertama kali mendengar kabar baik ini, apapun problemmu, seberat, segelap apa, keluargamu hanya bisa berdoa atau bahkan cuekin Anda. Anda tidak sendirian, sebab nama Yesus Immanuel, God with us. Allah besertamu. Dalam kondisi paling gelap, paling berdosa, He is with us. Justru waktu kita lagi berdosa, Dia datang pada kita. Dia gak tunggu kita sampai suci. Dia gak tunggu kita sampai jadi anggota gereja. Dia gak tunggu kita sampai perbuatannya beres. Justru dosamu merah seperti kirmisi. Aku, Allah katakan, buat kamu putih seperti salju. So, saya mau Anda terima undangan ini. Mari berpartner seperti Maria. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Tentunya aku ini hamba Tuhan. Mari, saya undang Anda untuk berdoa. Buka hatimu. Anda yang mengajak semua keluarga-keluarga yang baru pertama kali atau mundur dari Tuhan. Pernah sedikit kenal Tuhan tapi takut karena tidak biasa kenal Tuhan. Belum biasa baca Alkitab. Belum biasa dengar kabar baik. Saya undang hari ini. Mari, tutup mata Anda dan ikut dari hati perkataan ini. Karena satu pertemuan dengan Tuhan merubah seluruh hidupmu sampai kekal. Mari ikut doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Kau yang lahir di bumi 2000 tahun yang lalu. Hari ini aku baru dengar Kau datang dalam kehidupan seseorang yang penuh kegelapan. Kau tidak datang untuk orang benar. Kau tidak datang untuk orang sehat. Kau datang untuk orang yang remuk, yang hancur, yang najis, yang berdosa, yang tidak layak. Tapi justru orang itu Kau cari. Ini aku Tuhan Yesus.
Mari masuk dalam hidupku. Hanya kau bisa hapus dosaku dengan darah-Mu. Sucikan aku. Dan hari ini aku terima Engkau. Biarlah damai-Mu memenuhi hati dan pikiranku di tengah hidup yang tak menentu di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus. Aku terima Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Saya minta saudara-saudara keluarga bisa peluk, bisa salami, dan berkata, you make one important decision that will change your life forever. Amin. Nah, bagi Anda yang sudah lahir baru, tapi mungkin keriting imanmu, atau pedot imanmu, atau kandas imanmu, karena gak kuat dengan cobaan yang berat ini. Anda mungkin mesti mulai dari nol, memulai bisnis baru, mungkin perkawinan lagi on the rock. Okay? Bukan whiskey on the rock, tapi on the rock, betul-betul. Dari rocky marriage menjadi planted on the rock Jesus. Come on, kembali kepada batu karang kita. Ada 3 hal yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa partisipasi dalam undangan Tuhan ini. Bagi Anda yang sedang goyah saat ini, bagi Anda yang kuat, mari bikin komitmen kembali pada Tuhan. Sediakan hati Anda untuk rela melayani Tuhan hari ini. Banyak orang yang butuh mendengar kabar baik. Melalui Anda semua. Seluruh keluarga Anda, teman-teman kantor Anda, teman-teman gereja Anda yang sudah lama gak ketemu bisa kembali. Pada saat itu Anda mesti terima, mesti siap hatinya. Dan lihat di Yesaya 6 ayat 8 seperti Yesaya katakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa akan yang kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Mau Anda pergi untuk Yesus? Kepada orang-orang yang sedang butuh pertolongan, butuh pengharapan. Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Come on people, berikan dirimu. Dan satu orang akan mengalami sukacita. Nomor 2, bagaimana cara menerima undangan Tuhan? Terjadilah sesuai firman-Mu di 2021 sampai 2022. Bahwa aku akan menjadi utusan Yesus, menjadi minister of reconciliation, menjadi pelayan pendamaian sesuai 2 Korintus 5 ayat 20. Lihat di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Anda gampang sekali. Tuhan berfirman apa? Anda berkata Tuhan taruh itu, ya udah lepasin aja firmannya. And terjadi. Karena Tuhan butuh mulut kok di bumi. Oke. Nomor 3. Apa yang mesti Anda lakukan? Hati yang memberi perhatian penuh untuk mendengar Tuhan. You need to train yourself. Dalam waktu yang banyak di rumah, jangan terlalu sibuk di gadget. Jangan terlalu sibuk di semua social media. Anda nggak usah FOMO. Anda nggak ketinggalan zaman. Tapi Anda akan ketinggalan segala-galanya kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan dan latihan dengan hidup kontemplatif. Di 1 Samuel 3:10, be like Samuel, little Samuel yang selalu berkata begini. Ini cara kita berdoa untuk solitude, silence, and centering. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah. Sebab hamba-Mu ini mendengar. Sesimpel itu doa kita. Dan Tuhan akan melakukan perkara besar melalui Anda di akhir tahun ini. Di seluruh keluarga Anda. Katakanlah pada Tuhan, be it unto me according to your word. Speak to me Lord, I am your servant. Bicara padaku Tuhan, aku hamba-Mu. Mari saya undang Anda untuk praktek ibadah harian, bukan mingguan lagi. Di zaman COVID nggak ada ibadah mingguan, adanya harian. Praktek ibadah harian diawali dan diakhiri dengan solitude, silence, stillness, dan satu ini yang penting, yang membuat otot iman dan emosi solid, seperti pejimnas. Centering in the presence of the Lord Jesus Christ, berpusatlah pada Tuhan Yesus setiap saat. Seperti Ibrani 12 ayat 2 katakan. Nah ini adalah rahasia dari sukacita abadi dari Christmas dalam hidup Anda sampai Christmas di 2020. Dengarkan baik-baik. Hari ini Anda terima sukacita Tuhan. Sampai sepanjang 2022. That joy Anda harus pelihara. That joy bisa hilang kalau Anda mundur dari Tuhan. Jaga, maintain it.
Bagaimana cara maintainnya? Praktek ibadah harian. Dia akan bikin kamu haus dan lapar akan hadiratnya. Haus dan lapar akan roti kehidupannya. Anda akan hidup terus dalam hidup dan hidup berkelimpahan. Bukan banyak uang. Banyak hadirat Allah, banyak sukacita, kebenaran, damai sejahtera yang akan membuat semua problem Anda bisa hadapi dengan prudence, dengan wisdom. Karena Anda sukacita dengan hadirat Tuhan. Nanti Tuhan yang mikir, Tuhan yang ngomong, dan Tuhan yang selesaikan. Anda hanya jadi pembicaranya Tuhan, juru bicara Tuhan, pelihatnya Tuhan. But everything is done by Him through your obedience. Saudara-saudara sekalian, dari kami semua, tim pengembalaan Gereja Generasi Apostolik, dari hati kami, we truly want you di 2022 ini. Start with Jesus. Mari, karena kelahiran dari Yesus Immanuel, God with us is with you. And dia gak pernah bohong. Dia bukan manusia bisa berdusta. Apa yang dia katakan, itu yang dia hidupin. I'm with you always. Ini sebagai penutup, Matius 28 ayat 20. Saya gak mau ini tidak berikan kepada Anda. Listen to me, tidak ada Great Commission tanpa Immanuel. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. You need to teach. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Every minute, Jesus with you. Apapun yang dia kehendaki, tidak sulit untuk Anda hidupi. Mari kita berdoa. And we wish you a Merry Christmas, a joyous Christmas that can be maintained dalam 12 bulan. Terima kasih Bapa untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa untuk sukacita-Mu. Terima kasih Bapa untuk keselamatan jiwa-jiwa hari ini. Dan aku berdoa ini firman dapat diulang-ulang lagi melalui YouTube, melalui Facebook, melalui semua sosial media. Dan kami percaya berita ini dibutuhkan di masa kegelapan ini oleh banyak umat yang Kau cintai dan Kau mati buat mereka. Kami berkati seluruh umat Tuhan yang ada di bumi ini yang mendengar pemberitaan kabar baik ini. Terima Yesus dengan segenap hati Anda. Tuhan berkati. God bless you. Merry Christmas. Well, saya percaya Anda semua dan keluarga telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Apostle Indri. Pada musim Natal ini adalah musim di mana kita merayakan pemberian terbesar yang Allah Bapa berikan bagi kita semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan. So this is a season of giving. Ini adalah musim di mana kita memberi karena kita adalah orang-orang yang telah menerima terlebih dahulu dari Tuhan. Nah, menyambut pesan Natal yang disampaikan barusan, saya mau mengajak kita semua dan keluarga-keluarga untuk membawa persembahan kasih kita kepada Tuhan pada perayaan Natal tahun ini. Saudara, kita meresponi apa yang telah Tuhan berikan bagi kita dan bagi keluarga kita. Kita memuliakan Dia dengan harta yang telah Dia berikan untuk kita kelola di sepanjang tahun ini. Dan kita percaya firman-Nya berkata bahwa Dia akan memastikan lumbung-lumbung kita akan Dia isi penuh. Jadi artinya ada pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Dan ini kita perlu syukuri karena dalam hampir 2 tahun kita ada di tengah-tengah pandemi ini tidak putus-putusnya kasih karunia Tuhan memelihara kita dan keluarga kita. Nah, Curious Code akan muncul di layar sehingga secara serempak kita bisa membawa persembahan kita yang terbaik during the season of giving, dalam musim memberi ini dari hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Sekaligus juga kita akan berdoa dan menutup ibadah kita, ibadah perayaan Natal spesial ini dengan doa berkat. Jadi mari silahkan Anda siapkan bersama-sama dan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dengan hati yang penuh syukur pada hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami, rasa syukur di hati kami Tuhan, karena Yesus yang telah lahir dan saat ini tinggal di dalam hati kami. Bapa, terimalah persembahan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya dengan janji Tuhan bahwa penyediaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kami
masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk fellowship yang manis pada hari ini, di mana kami beserta keluarga-keluarga kami Tuhan, mungkin tidak kumpul di satu ruangan yang sama. Mungkin ini adalah pertemuan secara online juga dari lokasi-lokasi yang berbeda. Namun Tuhan, kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan untuk kami semua di sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Well, saudara, kita telah sampai di penghujung perayaan Natal kita secara online pada hari ini. Saya ucapkan selamat Hari Natal bagi Anda dan seluruh keluarga, segenap tim pengembalaan Gereja Generasi Apostolik, seluruh kawan-kawan online, dan juga khususnya untuk tim media, seluruh volunteer yang telah mendukung bersama-sama rekaman-rekaman dari seluruh acara ibadah kita, khususnya untuk ibadah Natal pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memelihara kita dengan kesehatan, dan sekali lagi pesan saya, tetap ikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. God bless you. Terima kasih Apostle Indri dan Pastor If untuk pesan Natal yang spesial hari ini. Dan kita saat ini tiba di penghujung ibadah. Mari kita membawa semangat Natal ke keluarga kita masing-masing. Dan saya bangga menjadi bagian dalam keluarga besar GGA, and this is our home for Christmas. Sekali lagi, atas nama seluruh keluarga besar GGA, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year!